Iya, Lukas 23 ayat 11-12. Ini terjadi mujizat. Dalam proses penyaliban Yesus banyak mujizat. Lukas 23 ayat 11-12. 3, 2, 1. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mempermalukan dia. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Terus. Dan pada hari itu juga persahabatan Herodes dan Pilatus terus mereka. Luar biasa. Luar biasa. Saya baca ayat ini kayak ketawa-ketawa loh. Jadi Herodes sama Pilatus ini sudah lama bermusuhan. Biasalah pejabat sama pejabat, biasa itu terjadi di mana-mana, biasa untuk cari muka kepada kaisar, ya kan? Iya, ini udah lama, bertahun-tahun, nggak diceritakan di Alkitab berapa tahun. Di situ dikatakan ya pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan, udah lama sekali ternyata bermusuhan. Kalau yang saya pikirkan demikian, ya bermusuhan. Haleluya. Tapi dengan seorang yang bernama Yesus, walaupun dia disiksa, mereka jadi berdamai, saudara. Haleluya, luar biasa ya. Yesus Kristus Tuhan, Maha segalanya, penebus dosa. Karena
Yesus buat jawabannya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus kami dibebaskan dari segala kutuk dosa, dari segala kutuk hukum Taurat. Oleh darah Yesus kami dibebaskan dari serangan iblis setan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan sehingga kami menyatu dengan Tuhan. Oleh darah Yesus kami punya keberanian menghadap Allah. Oleh darah Yesus kami punya jalan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Oleh darah Yesus kami menerima keselamatan, kelepasan. Oleh darah Yesus kami dimerdekakan. Oleh darah Yesus kami semua dipersatukan sehingga kami satu DNA, namanya DNA Kristus. Karena darah Kristus kami menjadi satu marga Yesus. Oleh darah Yesus kami menjadi satu bin, namanya bin Yesus. Oleh darah Yesus kami menjadi satu di dalam kerajaan Tuhan. Kami menjadi keluarga Allah. Oleh darah Yesus kami tidak memandang suku lagi. Oleh darah Yesus kami tidak memandang bangsa lagi. Oleh darah Yesus kami dipersatukan. Suku-suku bangsa, kaum dan bahasa dipersatukan oleh darah Yesus, sehingga tidak ada peperangan. Ukraina damai. Haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus Ukraina diperdamaikan dengan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, dengan Rusia. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus semuanya diperdamaikan. Tidak ada peperangan. Oleh darah Yesus agama-agama bisa dipersatukan. Oleh darah Yesus tidak ada peperangan. Oleh darah Yesus semuanya menjadi saudara. Kami bersyukur Tuhan, karena darah Yesus kami boleh bersatu di tempat ini. Kami boleh bersatu di tempat ini. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat buat kami semua, sehingga kami bisa menikmati, mengalami aliran darah Kristus. Ada darah Kristus yang mengalir dengan maksimal di seluruh areal aspek hidup kami, di urat nadi kami, sehingga tubuh kami menjadi tubuh yang ilahi, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang mampu, tubuh yang hebat, otak yang cerdas, karena ada darah Yesus. Karena ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Karena ada darah Yesus. Tuhan Yesus, sembunyikan daku belakang salib-Mu, biar kemuliaan-Mu yang nampak di wajahku, terlihat wibawa Tuhan dalam pribadiku, kuasa-Mu yang nyata dalam gerak-geri dan ucapan yang kusampaikan ketika daku berinteraksi, berkomunikasi dengan jemaat Tuhan. Mereka dapat impartasi roh. Begitu juga Tuhan, ketika aku Tuhan menyampaikan sabda-Mu Yesus, mereka dapat memahami firman itu. Dan tempat ini dalam penjagaan Tuhan, steril oleh darah Yesus. Tidak ada lagi coronavirus Omikron, semuanya sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Tempat ini dilindungi oleh darah Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat jahat atas tempat ini, atas kami, karena ada darah Yesus yang melindungi tempat ini. Siapapun orangnya tidak akan bisa melakukan kejahatan, karena kami ditutup bungkus oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Karena darah Yesus adalah darah perdamaian. Saudara, inilah perbedaannya. Pertumpahan darah yang terjadi atas sesama manusia dan pertumpahan darah yang terjadi di atas Golgota. Pertumpahan darah yang terjadi atas sesama bangsa, atas sesama suku, atas sesama manusia, itu adalah darah kerusuhan, darah kekacauan. Itu darah yang membuat perkelahian. Tapi tumpahnya darah Kristus justru memperdamaikan. Inilah teori terbalik yang harus kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berfirmanlah, sampaikanlah isi hatimu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Masih ingat yel-yel kita? 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, tidak ciut, tidak takut, tidak mundur, tetap maju bersama Yesus, dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Haleluya.
Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya. Belum ya? Oh. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Iya, haleluya, luar biasa. Iya, yang lain diam-diam aja ya, pengen cepat. Iya, karena biasanya kalau kita naik bis itu ya yang kita miliki dalam pikiran hati kita ingin cepat sampai ya. Tapi kalau dengar khotbah jangan cepat selesai ya. Ya, cepat paham. Ya, jangan cepat selesai, cepat paham. Saudara, ini suatu peristiwa yang luar biasa ya, peristiwa yang sangat dahsyat yang kita peringati pada hari ini, itu makanya namanya Jumat Agung. Jadi tidak ada ya dalam kekristenan itu yang pakai kata agung dalam perayaannya. Sampai Natal pun nggak dibilang Natal Agung ya. Ya, tapi Jumat itu dibilang Jumat Agung. Tapi yang saya herankan, kalau Natal itu orang terlalu merayakannya dengan meriah sekali. Tapi kalau Jumat Agung itu saya lihat merayakannya biasa-biasa. Padahal abad pertama gereja mula-mula itu mereka lebih mengutamakan perayaan-perayaan seperti Jumat Agung dan Paskah. Ya, Natal itu malah tidak dirayakan pada waktu itu. Kurang lebih di abad ketiga dan keempat lah itu mulai dirayakan, saudara. Tapi belakangan ini kemari orang lebih lebih euforia ya dengan yang namanya Natal ini, saudara. Saudara, padahal ini adalah peristiwa yang sangat agung sekali, yang sangat luar biasa sekali. Ya, karena kalau kita mau bicara tentang dewa-dewa, banyak dewa-dewa juga yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, banyak. Cerita dewa-dewa, nggak usah saya sebut dewanya satu persatu, takutnya saya salah ngomong jadi salah lagi ya. Tapi saya ambil garis besarnya saja. Kisah-kisah dewa pun banyak yang datang ke bumi mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia. Tapi tidak ada satu dewa pun yang menjelma menjadi manusia terus mati di atas Golgota atau mati di salib. Tidak ada. Hanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya bukan mau bicara tentang dewa. Inilah sebabnya ini Jumat Agung ini sangat agung sekali. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan tadi, saya sulit untuk bersuka cita dengan gaya yang biasa saya lakukan ya. Tapi sukacita saya itu lebih banyak seperti meneteskan air mata ya. Tadi melihat si Naomi gitu, saya meneteskan air mata terus. Nanti kalian lihat fotonya dia, ada sendiri foto dia, langsung gua ambil dari sini ya. Cut. Iya. Saya pikir seharusnya ada orang-orang yang kerjanya seperti itu, tidak harus gembala, tetapi memang ya kadang-kadang Anda tidak tahu momen yang mana yang kusukain kan begitu. Iya, itu juga jadi problem ya. Jadi saya pikir luar biasa. Gereja ini sangat luar biasa. Amennya dikit. Sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Kita nggak ada, saudara, ya cari-cari, siapa yang mau melayani Tuhan di sini, begini begitu, ke sana terus pakai brosur sana sini terus nanti dikasih PK begitu. Nggak ada. Tapi mereka sendiri yang didorong oleh Roh Kudus. Mereka sendiri yang digerakkan oleh Yesus untuk mereka mau ambil bagian melayani. Saya pun heran, saya pikir ini wah siapa yang main keyboard, karena dedengkotnya udah pergi nih. Haleluya. Ya. Saya juga, Tuhan jangan sampailah ucapan itu cepat terjadi, karena saya bilang kalau udah ada penggantinya ini makin cepat begitu ya. Tapi ya kita doakan lah ya kan bisa negosiasi sama Tuhan. Buktinya Raja Hizkia kan nego kan tambah 15 tahun. Haleluya. Iya, haleluya. Jadi luar biasa di situ. Saya pikir waduh, ya udah biarin lah, yang penting ada ibadah lah. Udah saya bilang sama dia kemarin, sama istri saya nggak terlalu pusing, stres saya mikir tuh, ada ibadah. Enggak, saya bilang gitu ya. Ternyata dahsyat sekali tadi. Haleluya. Itu sebabnya saya sampai nangis gitu loh. Ya, bagaimana kebaikan Tuhan atas kita itu, saudara. Saudara, jadi kalau kita mau bicara tentang para filsuf ya, para ilmuwan baik ekonom maupun sejarah, baik itu para tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh pejuang ya. Wah, mereka pun sangat dihormati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tidak ada seagung kejadian yang pernah terjadi di atas Golgota
seorang manusia yang tak berdosa harus mati disalib untuk manusia berdosa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar luar biasa. Hanya sekali terjadi peristiwa itu, dan saya yakin tidak akan bisa terjadi lagi. Kenapa? Karena semua orang sudah jatuh dalam dosa. Penyalipan boleh ada, kapan saja boleh ada, tetapi tidak mungkin ada orang yang kudus bisa mati di kayu salib selain hanya Yesus namanya. Makanya agama Anda tidak cukup untuk menyelesaikan dosa Anda. Anda harus terima Yesus. Anda butuh Yesus. Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Agamamu tidak bisa menyelesaikan persoalanmu. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus. Amin. Itu yang bisa menyelesaikan dosamu. Andai kata Yesus, dia turun dari kayu salib, dia hancurkan serdadu Romawi, dia hancurkan itu orang-orang Yahudi, maka semua kita yang hadir di sini akan binasa, tidak akan terima keselamatan. Tapi sangat bersyukur saya, Yesus rela, dia ditaruh mahkota duri di kepalanya, bercucuran darah dari kepala itu, telapak tangannya kiri kanan dipantek dengan paku, telapak kakinya juga demikian dipantek dengan paku, punggungnya dicambuk dengan cambuk yang berduri, luka-luka memenuhi punggungnya, lambungnya ditombak dengan tombak besi untuk membuktikan dia atau mati atau masih hidup. Saudara, waktu saya di Israel, saya masuk ke rumah Imam Kayafas. Rumah Imam Kayafas begitu besar, di bawahnya itu ada seperti penjara, karena dulu ada dua pengadilan, ada pengadilan agama, ada pengadilan Romawi. Jadi bagi orang-orang Yahudi yang melanggar undang-undang agama Yahudi, mereka diadili oleh imam dulu. Pada waktu itu imam besarnya adalah Kayafas. Dan waktu saya masuk ke rumah Imam Kayafas, saya lihat di mana waktu Yesus diadili, di mana waktu Yesus ditaruh ke satu gua. Di rumah Imam Kayafas itu ada seperti gua, tempat orang diisolasi di sana. Saudara tahu, waktu Yesus ditangkap, yang saya ketahui adalah itu Kamis malam. Kamis malam. Jadi mau malam Jumat, Kamis malam. Kurang lebih jamnya ya, kurang lebih begitulah ya. Maksudnya di antara jam 11 ke atas begitu kurang lebih. Tapi yang jelas malam. Ditangkap Yesus, dibawa oleh orang-orang Yahudi ke rumah Imam Kayafas. Di sana dituduhkan kepada Yesus bahwa Yesus itu telah menghujat ajaran-ajaran orang Yahudi. Tapi dipolitisasir oleh mereka, karena kalau ini sampai kepada Pilatus, ini akan batal tuntutan kita. Sampai ke Pilatus, bukan itu yang dituduhkan. Sampai ke Pilatus dikatakan oleh orang Yahudi, ini mengaku raja dan tidak mau bayar pajak untuk kaisar. Padahal Yesus berkata, berikan untuk kaisar dan berikan untuk Allah. Tapi di situ dipolitisasir supaya masuk dakwaan itu, supaya masuk pasal-pasal itu, supaya masuk yonto-yonto itu. Haleluya. Karena tugas jaksa itu cari pasal-pasal itu. Jadi tugas mereka lah, para imam-imam itu mencari pasal-pasal itu. Saudara tahu, kami naik mobil dari rumah Imam Kayafas untuk sampai ke Pilatus sana. Itu naik mobil cukup jauh. Tapi Yesus jalan kaki waktu itu, bayangkan, diarak digebukin, diarak digebukin, diarak digebukin, diarak digebukin, digebukin. Haleluya. Sampai di Pilatus. Saudara, Pilatus bilang, ini orang mana? Orang Galilea. Ini masuk ke Herodes. Herodes itu memang sebuah kota yang dipimpin dia, tetapi masih di bawah kepemimpinan si Pilatus. Bawa ke Herodes. Cukup di Polres, jangan ke Polda, gitu kira-kira. Saudara, kalau sekarang kira-kira begitu. Makanya kasus-kasus penistaan yang hebat-hebat itu harus ke Bareskrim. Mana ada yang berani nangani Polsek? Berani nggak nangani si Kaci? Nggak berani kan? Harus Bareskrim. Di Bareskrim aja kecolongan sampai Napoleon Bonaparte. Ya digebukin, ya kan? Nah, apalagi di Polsek. Waduh, mana ketulungan jaganya itu?
Betul nggak? Nah, ini kasus berat. Kasus Yesus ini kasus berat, saudara. Wah, dibawa sampai di sana Pilatus kebingungan. Kenapa? Karena dia tidak menemukan kesalahan itu. Iya kan? Dia mau cuci tangan, dia mau banting setir. Bagaimana cara dia banting setir? Dia bilang, wilayah mana dia? Galilea. Itu masih wilayahnya Herodes. Bawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan kesalahannya juga. Kebingungan Herodes, saudara. Di mana ini untuk menyenangkan hati orang Yahudi? Makanya bapak-bapak hakim, jangan pernah engkau memutuskan suatu perkara untuk menyenangkan telinga manusia. Tapi putuskanlah satu perkara itu memang berdasarkan hukum dan hati nuranimu. Mereka, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tidak menemukan. Herodes tidak menemukan. Saudara, dibalikkan ke Pilatus. Pilatus berusaha untuk membela. Pilatus bilang, kita punya tahanan yang sudah terbiasa untuk dibebaskan pada hari-hari perayaan seperti ini, hari Sabat seperti ini. Ya, kita sudah punya kebiasaan seperti itu. Kenapa kita nggak bebaskan saja Yesus dan kita tahan 3 orang, salah satunya Barsabas atau Barnabas ya, Barabas ya. Kita tahan aja. Dia katakan demikian. Tapi mereka malah minta perampok itu yang dilepaskan. Yesus yang tidak punya salah itu yang harus disalibkan. Saudara, sampai Pilatus, saudaraku yang saya kasih, dia berusaha supaya Yesus ini lepas. Dia apa? Dihukum cambuk 39 kali supaya dia bebas. Karena menurut hukum Yahudi, kesalahan-kesalahan yang fatal dicambuk 39 kali itu sudah dibebaskan. Tapi mereka tidak mau. Cambukan itu bukan cambukan yang macam-macam yang dilakukan oleh tentara Romawi. Itu cambukan yang seperti pancing. Setiap dicambuk ikut itu dagingnya, dicambuk ikut itu dagingnya, dicambuk ikut itu dagingnya. Bayangkan saudara, kita dicambuk aja nggak ikut dagingnya, begitu sangat sakit, pedih, perih. Ini setiap dicambuk ikut dagingnya, dicambuk ikut dagingnya, darahnya meleleh, dicambuk. Saudara tahu, ada yang kelupaan saya. Itu waktu dia bawa ke Golgota saya, Piladorosa itu, iya. Kadang saya udah ke situ ngucapkannya nggak bisa, tapi andai nggak ke situ ngucapkannya lebih pintar. Iya. Tapi saya udah ke situ, Piladorosa ya. Saudara, itu tangganya berapa saya lupa. Saya aja orang yang sehat begini capeknya bukan main sampai ke atas sana. Itulah yang Yesus jalani sambil dicambukin. Saudara, itu kalau dikasih pindah lagi sama si Simon orang Kirene kalau nggak salah, itu bukan langsung Simon orang Kirene, karena Yesus sudah hampir-hampir jatuh, hampir menurut perhitungan mereka kalau mati di jalan berarti nggak sempat hukuman itu berlangsung, berarti tidak terbukti bersalah. Makanya waktu itu saya bilang kalau Pak Muhammad KC mati di dalam, berarti dia tidak terbukti bersalah. Lah, yang membuat orang itu bersalah atau tidak harus ada putusan pengadilan. Tapi kan keluarganya nggak tega kan? Iya. Jadi sempat waktu itu ya, kalau Pak KC, haleluya, mana apa saya ini? Oh, saya nggak bawa lagi. Haleluya. Iya, siapa yang punya? Ya, kalau sempat Pak KC itu tidak belum diponis sudah mati di LV, berarti dia belum tentu bersalah atau di tahanan. Jadi itulah yang dilakukan mereka supaya hidup. Bagaimana? Supaya hidup. Simon Kirene, tolong angkat. Supaya pas matinya di kayu salib sana. Memang menurut kita yang orang percaya supaya digenapilah firman yang di perjanjian lama. Tapi bagi mereka nggak ingat ke situ. Bagi mereka biar benar hukuman ini sampai ke sana. Jadi penghukuman itu terjadi dengan benar-benar sesuai dengan hukum mereka. Saudara, waduh, ngeri ya. Saya bayangkan tadi itu, tadi malam aja saya tidur aja sampai antara tidur dan tidak suka bayang-bayangkan begitu. Dan terus saya bayangkan
Pak Muhammad Kacik di penjara. Terus saya bayangkan kalau saya di penjara, waduh, gimana ini? Saya bayangkan demikian, ya kan? Terus saya lihat lagi si Armando digebukin sampai begitu, sampai telanjang begitu. Waduh, bagaimana? Saya bilang, saya bandingkan Yesus, belum ada apa-apanya semua ini. Waduh, Tuhan Yesus, kau begitu luar biasa, kau begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Terus kita mau buat apa sama Tuhan? Kita mau lakukan apa untuk Tuhan? Apa cukup begini-begini saja? Hanya nyanyi-nyanyi, muji-muji, dengar firman, rayakan Natal, rayakan Jumat Agung, rayakan Paskah dan seterusnya dan sebagainya. Apa cukup dengan begitu saja? Kita nggak buat sesuatu bagi Yesus. Dia sudah melakukan yang terbaik untuk kita semua. Ini kontroversi, saudara. Kontroversi sekali. Karena bagi orang umum, bagi orang yang rasional, bagi orang yang berpikir rasional, itu Yesus itu kalah. Kenapa mereka berpikir Yesus kalah? Karena Yesus buktinya mati. Kalau Tuhan kok bisa mati? Bayangkan saudara, apakah Yesus tidak tahu itu jadi kontroversi? Yesus tahu. Pasti ini jadi kontroversi. Pasti banyak yang menghujat saya. Benar terjadi saudara. Penghujatan itu bukan sekarang. Penghujatan itu waktu dia di atas Golgota kurang lebih 2022 tahun yang lalu sudah terjadi penghujatan itu. Orang Yahudi yang menyalibkan dia berkata, kalau kau anak Allah turun dirimu. Kau bilang kau penyelamat, engkau aja nggak bisa menyelamatkan dirimu. Begitu juga para prajurit tentara Romawi. Mereka berkata, "Woi, mana kau? Kau bilang anak Allah." Iya kan? Wah, ini dia. Kau bilang anak Allah, tapi kenapa kau nggak bisa menyelamatkan dirimu? Saudara, bayangkan. Seandainya saudara ini ya punya duit. Si Randy ini punya duit nih banyak nih, 200 juta. Terus saya bilang sama dia, nggak punya duit lu, nggak punya duit lu, nggak punya duit lu, orang kere lu, orang miskin lu. Kalau dia kuat terus bertahan, hebat dia. Saya khawatir bilang, nih, pok! Biar paham aja Anda maksud saya, haleluya. Bayangkan, dia yang mampu turun dari salib itu dan menghancurkan tentara Romawi, serdadu Romawi, menghancurkan para imam dan pengikutnya. Tapi dia nggak mau, saudara. Dia pertahankan. Ternyata dari hasil penyelidikan oleh orang-orang ilmuwan, ya, bukan di sini, malah disalib di sini lagi. Ini lebih sakit banget. Saya percaya juga karena kalau disalib di sini, ya nggak tahu lah ya, apa kuat ini bertahan, tubuhnya kan begitu berat tuh. Nah, tapi tolak belakang juga dengan waktu Thomas, kucucukkan jariku. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya di sini? Saya nggak ngerti. Tapi yang belakangan-belakangan ini penemuan para ilmuwan itu di sini katanya. Mau di sini sama-sama sakit. Iya, jangankan di sini, tanganmu aja kena silet sakit. Ini begitu, bayangkan. Tubuh Yesus itu beratnya itu saudara, itu di atas 80-an kilo kurang lebih. Nggak mungkin dia di atas 70 seperti saya, nggak mungkin. Karena orang Yahudi itu tinggi-tinggi. Iya. Waktu saya pergi ke tembok yang ratapan, saya malu. Orang Yahudi itu pada ngetok tembok ratapan, minta pengampunan dosa. Iya. Saya di situ bukan minta pengampunan dosa, saya di situ kan mau lihat sejarah. Iya. Saya malu. Saya lihat gini. Tentara Israel, you from Indonesia? Yes, saya bilang, ini tentara Israel. Apalagi polwan Israel itu ya, army Israel. Tinggi-tinggi kayak cowok. Tapi tetap dia humanis, maksudnya tetap feminim. Ya, bukan tomboy, bukan. Tapi, wah luar biasa.
Ini orang-orang pilihan gara-gara makan sayur dan buah kali itu. Haleluya. Iya. Saudara, bayangkan tubuh Yesus seperti itu. Gimana itu saudara? Dia nahan paku itu. Kalau ringan oke lah ya, misalnya 30 kilo. Aduh, ini kan berat. Semakin berat tubuh semakin sakit dia, narik ke bawah. Wah, saya nggak bisa bayangkan saudara, bagaimana itu peristiwa itu. Kalau kita ke sana itu yang ada hanya nangis saja, nangis saja. Kalau kita memang resapi ya rimang-rimangi begitu, kita hanya bisa nangis saja. Makanya belakangan ini saya pingin lagi ke sono. Saya pikir, waduh, ke sono lagi sih, enak ini. Karena udah susah nangis saya. Banyakan ketawa di gereja ini, pingin nangis gitu. Waduh, sedih saudara. Iya. Bayangkan udah dalam kondisi begitu disuruh naik ke Golgota itu. Waduh. Dan itu saudara, itu jadi dari pengadilan itu ke Golgota itu, kalau sekarang itu kota semua. Ya dulu pun kurang lebih itu kampung lah ya. Itu pasti banyak rumah kurang lebih begitu. Artinya nggak seramai sekarang. Itu dia digiring rame-rame. Digiring. Yang lebih tertempa lagi secara moral. Udah secara fisik sakit, secara moral, secara psikis semua teraniaya, sakit. Kenapa? Karena dibarengin dengan penjahat. Karena itu hukuman untuk penjahat yang kelas kakap. Misalnya ya, dia nggak dibarengi dengan penjahat. Saya karena kekudusan saya disiksa. Mungkin kita dapat kekuatan baru. Dapat kekuatan baru, ada kebanggaan. Nih, karena aku berbuat baik, tolong orang sini-sini. Gua akhirnya disiksa. Ada. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, tapi toh kita dihukum seperti penjahat, bagaimana perasaan saudara? Haleluya. Betapa menderitanya Tuhan itu. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita melihat apa peristiwa yang terjadi ini saudara, ternyata banyak mujizat selama proses terjadi itu. Sebenarnya kisah itu sudah dinubuatkan misalnya di Zakaria 13 ayat 7, coba. Zakaria 13 ayat 7. Ya. Sudah? Sudah? Zakaria 13 ayat 7, 3, 2, 1. Hai pedang, bangkitlah terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi saudara, ini nubuatan di mana nanti Kristus akan mengalami itu, Yesus akan mengalami itu. Kita baca juga di dalam Mazmur 41 ayat 10. Tentu ada banyak ya, tapi kan kita nggak mungkin baca semua. Supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi atas Yesus sudah dinubuatkan gitu. Jadi ada nabi-nabi tiba-tiba datang tanpa ada nubuat, itu nabi wrong. Jadi nabi itu harus ada nubuat. Jadi sebenarnya dia sebagai manusia ya, kalau di Efesus 2 ayat 15 dia mati sebagai manusia, tapi kealahannya Kolose 2 ayat 9 tidak mati. Jadi dia bangkitkan diri dia sendiri. Iya kan? Iya, karena roh nggak mati. Kristus itu roh nggak mati. Yang mati itu tubuhnya, fisiknya. Iya. Jadi saudara, disinilah yang saya mau sampaikan buat saudara di sini. Sebenarnya ya, kematian Kristus itu sudah diketahui dia. Tidak ada satu manusia pun yang selama ini kita ketahui sebelum matinya ngomong-ngomong nanti sebentar lagi aku mati, sebentar lagi tanggal sekian, bulan sekian, ya. Tidak ada yang seperti itu. Tapi Yesus sudah tahu dia matinya nanti seperti apa. Terus di sini dibilang hari yang ketiga dia bangkit. Ini jadi perdebatan. Jadi perdebatan. Saya mencoba bagaimana untuk bisa menjelaskan ini. Karena kalau Jumat, terus ke Sabtu 1 hari kan, ke Minggu 2 hari kan Minggu pagi dia bangkit, betul nggak? 2 hari, makanya ini dikritik oleh banyak orang gitu loh. Dia ditangkap itu Kamis malam, diadili dia malam-malam, sudah diadili, habis ditangkap nggak tunggu pagi dulu baru diadili.
Kami persidangan Muhammad KC itu sampai jam 11 malam. Sampai jam tengah 12. Karena takut jam 12 nanti sudah beda tanggal. Itu ditakutin oleh hakim. Tidak boleh. Nanti beda tanggal. Sama. Waktu Yesus ditangkap, dia langsung diadili malam itu. Diadili. Jadi nggak ada istilahnya, tidur dulu sebentar. Nggak. Sampai di sini diadili, kita nggak tahu berapa jam diadili Imam Kayafas malam itu, terus dioper ke Pilatus. Pilatus bilang, itu bagian Herodes, dioper. Ini terus harinya berjalan, nggak ada istirahat dulu, nanti istirahat dulu, nggak ada. Terus akhirnya saudaraku yang saya kasih, Pilatus lagi yang memutuskan. Jadi kalau kita bicara jam, mungkin nggak sampai 3 hari. Tapi kalau bicara hari, pasti sampai 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu, tergantung. Karena orang Yahudi itu membicarakan bukan jam, mereka bicarakan hari. Jadi 3 hari dia bangkit. Haleluya. Pas ketiga harinya dia bangkit. Karena dia hari Jumat, ya, hari Sabtu sudah harus dipatahkan kakinya itu hari Sabtu. Kan begitu, betul nggak? Iya kan, supaya mati nih. Tapi kakinya ternyata nggak ada yang patah, akhirnya ditombak, ya kan? Terus mati kan? Ya udah mati Jumat kan? Jumat, Sabtu, Minggu dia bangkit. Jadi harinya bukan masalah jamnya. Kalau kita kan ngitung hotel, memang biasanya masuk hari Kamis, hari Jumatnya dihitung satu hari. Tapi ada saudara rental yang elit, rental elit itu dihitung langsung pas dipakai itu dihitung hari itu. Iya, tergantung bagaimana kita perspektifnya, cara pandangnya, cara hitungnya. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Orang yang cari-cari masalah aja ya. Jadi kok dibilang 3 hari berarti Alkitab salah? Enggak salah. Alkitab nggak bisa salah. Alkitab pasti benar. Amin. Haleluya. Jadi kalau harinya Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau hari itu dikaitkan dengan jam, ya itu jadi memang ada masalah di sana. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan jam nggak ada masalah. Iya, kalau dikaitkan dengan hari nggak ada masalah ya. Jadi contoh ya, nanti sampai jam 11 malam masih hari apa ini? Jumat. Hari Jumat. Ya, sampai jam 11 masih hari Jumat, betul nggak? Iya, sampai jam 12 baru tukar kan? Harinya kan nggak kita bilang, besok langsung kita bilang udah 2 hari kan? Nggak kita tunggu harus 24 jam kan? Masuk ke harinya udah 2 hari kan? Iya. Makanya kalau kau masuk hotel, ya, kalau kau masuk hotel, misalnya kau masuknya jam 11 malam, itu sudah dihitung. Udah dihitung hari. Ke jam 12 sudah satu hari. Makanya kau lebih bagus gak usah masuk. Ya tidur di luar aja dulu. Nunggu jam 12 atau jam 3 pagi. Boleh nggak masuk? Karena orang belum check out. Gitu loh. Kami dulu begitu waktu di Ciamis caranya. Iya. Kami tunggu pagi baru sampai. Pagi jam 5 baru sampai. Jadi kami langsung sewa hotel jam 5 pagi. Jadi kalau kami sampainya jam 11 malam, itu masih dihitung besoknya jadi 1 hari. Gitu cara hitung. Tapi kalau hitung hari, ya pas Jumat, Sabtu, Minggu, pada hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, saya bukan mau cerita kebangkitannya karena hari ini adalah Jumat Agung ya. Jadi kita melihat di sini banyak mujizat yang terjadi dalam peristiwa itu. Ya, contohnya kita lihat saudara ya. Contohnya kita lihat mujizat yang terjadi adalah di Markus. Ya. Coba Markus pasal 23. Markus apa ini? Ini Lukas kayaknya. Iya, Lukas 23 ayat 11-12. Ini terjadi mujizat. Dalam proses penyaliban Yesus banyak mujizat. Lukas 23 ayat 11-12. 3, 2, 1. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan memperoleh dia. Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Terus. Dan pada hari itu juga persahabatan Herodes dan Pilatus mereka. Luar biasa. Luar biasa. Saya baca ayat ini kayak ketawa-ketawa loh.
Jadi Herodes sama Pilatus itu sudah lama bermusuhan. Biasalah pejabat sama pejabat, biasa itu terjadi di mana-mana, biasa untuk cari muka kepada kaisar, ya kan? Iya, ini udah lama, bertahun-tahun nggak diceritakan di Alkitab berapa tahun. Di situ dikatakan ya pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan, udah lama sekali ternyata bermusuhan. Kalau yang saya pikirkan demikian, ya bermusuhan. Haleluya. Tapi dengan seorang yang bernama Yesus, walaupun dia disiksa, mereka jadi berdamai, saudara. Haleluya, luar biasa ya. Dahsyat itu. Iya. Jadi Anda, ini saya kasih tahu, misalnya ini Pak apa namanya ini? Pak apa? Pak Utasoid. Ya, Pak Turmen ada emang. Pak Utasoid ya. Pak Utasoid nih ya disiksa, dianiaya. Terus ada suami istri yang udah lama ribut, atau keluarga A keluarga B ribut berpuluh tahun. Biarlah gua disiksa, yang penting mereka damai. Disiksa mereka damai, itu dahsyat saudara, itu luar biasa, iya kan? Ini keajaiban yang pertama yang saya lihat di sini, luar biasa. Mujizat yang kedua kita baca Lukas pasal 23 ayat 36. Ya, yang kedua Lukas 23 ayat 36. Sudah? Sampai 43 kita baca mujizat yang kedua terjadi. Itu kalau kita memang diutus Kristus, walaupun kita disiksa, walaupun kita dicaci maki, bahkan gak makan, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Iya, ini kita lihat nih ya, Lukas 23 ayat 36 sampai 43. 3, 2, 1. Juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Terus? Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Terus? Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Terus? Seorang dari penjahat yang digantung itu mengejar dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. terus? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sudah engkau menerima hukuman yang sama. Terus? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terus? Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. terus jawab Yesus, Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam. haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita, haleluya. Saudara, di cerita lain di situ orang Yahudi bilang, jangan tulis di pelang itu bahwa ini raja orang Yahudi. Dia mengaku raja. Tapi Pilatus bilang, yang sudah tertulis tidak boleh dirubah lagi. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, sebenarnya orang Yahudi ini ya ingin menyalibkan Yesus supaya nama Yesus ini saudara terhina, terpuruk. Tapi justru di atas salib itu, di pelangnya dikatakan, inilah raja orang Yahudi. Haleluya. Jadi orang Yahudi menyalibkan rajanya sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang datang. Iya, haleluya. Makanya orang Yahudi bilang, jangan bilang, tulis dia ngaku orang Yahudi, dia ngaku raja Yahudi. Tetapi apa? Jawab Pilatus, tidak boleh. Apa yang sudah tertulis. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini ya, kalau memang kita ini adalah anak Tuhan, kita dibuat seperti apapun, mau dihancurkan seperti apapun, mau diremukkan seperti apapun, mau diinjak-injak seperti apapun, pasti kita menjadi berkat bagi orang lain. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang datang. Pasti menjadi berkat buat orang lain. Kita lihat di sini. Seandainya, Anda bisa berpikir nggak? Seandainya waktu itu hanya 2 penjahat ini saja yang disalib, tidak ada Yesus di sana,
Kira-kira yang sebelah kanan itu masuk neraka atau masuk surga? Neraka. Tapi karena ada Yesus di tengah, haleluya, yang kiri menghujat, kalau kau memang anak Allah, kau memang Mesias, ya ayo turun kau dari situ, selamatkan dirimu. Jangan kau mau menyelamatkan orang lain, dirimu aja nggak bisa kau selamatkan. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Tapi yang penjahat sebelah kanan, kalau kita layak kita disalib. Tapi ini nggak layak, ini orang disalib. Dia tahu, si penjahat sebelah kanan ini tahu bahwa ini bukan orang yang seperti dikatakan kebiasaan orang, bukan begitu. Jadi orang yang dimaksudkan si penjahat sebelah kanan ini dia tahu. Ini orang bukan orang yang biasa-biasa seperti orang lain semua. Ini cuma satu orang yang seperti ini, nggak ada lagi. Haleluya. Maka dia bilang, ingatlah aku. Ingatlah aku kalau engkau sampai kepada kerajaanmu. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, nggak usah begitu, nggak usah begini, sederhana saja ya. Misalnya si Murni lagi sakit nih, sakit perut yang sangat melilit. Terus ada orang datang, doakan aku Murni, gua sakit perut melilit. Apa jawaban dia? Jawab Murni, jawab yang jujur, jangan kita munafik. Jawab, kira-kira jawabanmu apa? Kamu dalam kondisi sakit perutmu berlilit. Aduh, terus ada orang datang, Murni doakanlah, aku sakit melilit perutku. Kamu jawab apa? Saya juga sakit. Itu yang real, itu orang jujur. Haleluya. Tapi seorang hamba Tuhan, utusan Kristus nggak boleh. Saya berkali-kali saya lagi sakit, orang minta doakan, ya kan? Soalnya jadi semangat dalam nama Yesus, sembuh kau gini. Padahal saya juga sakit. Habis saya doakan dia, saya tarik selimut lagi. Iya. Itulah anak Tuhan, dalam situasi kondisi apapun dia jadi berkat. Lihat Kristus, Yesus, dalam situasi kondisi apa dia tetap jadi berkat. Hari ini engkau bersama aku ke Firdaus. Dia nggak bilang begini, gua juga sakit, gua juga menderita sama seperti kamu nih, aduh enggak. Bilang hari ini kau bersama aku Firdaus. Kalau dia hanya seorang nabi, dia nggak berhak untuk mengatakan itu. Haleluya. Nggak ada satu nabi pun yang berhak mengatakan kepada orang, ya, kau pasti hari ini bersama aku. Nggak boleh. Saya nggak boleh bilang hari ini Pak Tanjung pasti bersama aku ke Firdaus. Nggak boleh. Saya hanya bilang, Pak Tanjung, kalau kau sungguh-sungguh dalam Yesus, kau pasti selamat. Hanya itu. Tapi dia nggak. Ini belum ada pengampunan dosa. Haleluya. Belum ada. Apakah Yesus bilang, minta ampun dulu dosa-dosa lu, minta ampun. Dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat. Ayo yang colong telur, ayo colong ayam, nyopet. Nggak ada. Yang rampok nggak ada. Hari ini, kenapa dia bisa mengatakan itu? Tuhan. Iya, karena dia Tuhan Allah. Haleluya. Kau kalau datang ke pendeta harus tahu dulu dosa-dosamu. Dosa apa? Ya kan? Supaya pendeta doakan. Dan kau berdoa bersama pendeta itu minta ampun sama Tuhan. Ya kalau Tuhan bilang, udah ku ampuni, ya udah selesai. Sah. Ini kalau saudara tahu nggak? Kalau dicatat dosanya ini, si penjahat sebelah kanan ini, Yesus sudah mati duluan, belum selesai pencatatan. Iya. Kalau yang sudah disalib begini nih dosanya kebanyakan, saudara. Itu udah hukuman yang paling terberat, penyalipan itu. Udah nggak tahu lagi dosanya apa, banyak ini. Ya udah dosa merampok lah, dosa berjudi lah, dosa memperkosa lah, dosa bawa anak, macam-macam lah, nggak ngerti lah kita, udah banyak kali lah dosa dia ini. Ya, iya. Jadi saudara, ini kita lihat mujizat selalu terjadi dalam proses itu ya. Itu mujizat yang kedua tadi. Coba mujizat yang ketiga. Ya, apa yang terjadi? Haleluya. Sudah? Lukas 23 ayat 44 ayat 45. Ayat 44 sampai 45. Mujizat apa yang terjadi?
Sudah? Tiga, dua, satu. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Terus? Sebab matahari tidak bersinar dan berbagai cicit berbuah. Iya. Saudara, jadi waktu zaman itu saudara, itu ada namanya apa ya? Ya, tabernakel gitu ya. Ya, tempat orang inilah. Ya, ibadah ya, ibadah orang Yahudi. Jadi di situ ada ruang kudus, ruang maha kudus, ruang kudus, halaman. Jadi ke ruang maha kudus ini hanya boleh imam besar, itu hanya setahun sekali. Ya. Jadi orang-orang yang biasa itu paling di ruang kudus, orang-orang yang baru-baru bertobat paling di halaman. Ya, orang-orang biasa itu di ruang kudus tadi. Jadi nggak boleh sembarangan masuk ke sana. Jadi harus perantara. Saya di halaman, ngomong saya sama orang yang di tengah. Nanti sampein gini-gini ya sama imam. Imam, ya, yang di tengah nyampein sama imam. Dosamu apa? Gini. Terus imam masuk itu ke ruang maha kudus untuk minta ampun sama Tuhan, sama Allah mereka. Itu pun harus diikat kakinya. Pakai apa? Pakai rantai. Kenapa? Karena kalau di situ orang yang nggak kudus itu langsung mati di ruangan itu. Makanya imam kalau mau masuk ke situ minimal dia harus diisolasi dulu. Berapa puluh hari gitu diisolasi dulu supaya benar-benar bagus nih barang tuh ini. Nah, padahal kalau kita tahu ya dosa bukan masalah diisolasi, dosa kan di otak, di hati. Tapi ya begitulah cara mereka, diisolasi dia, nggak boleh berinteraksi dengan orang luar. Seperti kalau KPK itu nggak boleh sembarangan berinteraksi dengan orang luar ya. Terus ada bagian-bagian hukum tertentu ya. Jadi dia diisolasi. Pas pada hari hari besar mereka dia masuk ke situ. Nah, kalau sudah nggak bergerak-gerak, nggak gerak-gerak, ditarik, mati. Udah mati, mau bilang apa lagi? Saudara, jadi seperti itulah sulitnya orang menghadap Allah, sulitnya menghadap yang dikatakan Yahweh ke Adonai, Elohim, apa ke istilahnya itu. Itulah sulitnya orang untuk menghadap kepada Allah pada waktu itu. Tetapi lewat Kristus Yesus itu tadi terbelah sehingga kita bisa langsung masuk. Haleluya. Tidak lagi pakai proses-proses seperti itu. Tidak lagi pakai proses-proses. Anda baru ikut Tuhan juga hari ini, Anda langsung bisa mengalami Yesus. Anda harus bisa mengalami Tuhan. Anda harus bisa mengalami sorga. Tidak harus tunggu tahapan-tahapan itu tadi. Jadi itu mujizat. Seandainya Yesus nggak mati sebagai anak manusia, dia nggak mati di atas Golgota, saudara, kita masih pakai peraturan-peraturan ini. Kita masih pakai peraturan ini karena kita juga masih pakai ayat-ayat mereka. Tetapi karena Yesus, semua sudah beres. Haleluya. Bait Allah terbelah. Haleluya. Matahari waktu itu tidak bersinar lagi. Blok. Terjadi gempa besar. Terbelah bait Allah. Mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Jadi saudara, hukuman itu biar Anda tahu, itu bisa terjadi atas orang ke orang. Ya, contoh Anda ini dihianati, Anda diam aja, Anda doa. Toto yang mengkhianati Anda digebukin orang, Itu sebenarnya orang itu sedang menabur menuai yang dia tabur. Nah, tetapi ada juga itu alam yang menghukum orang itu. Alam. Ya, misalnya orang ini ya berbuat salah sama kita diam aja. Tuhan, saya mengasihi dia, saya mengampuni dia. Kita diam aja. Tiba-tiba saudara, lagi dia jalan, datang lumpur lapindo misalnya. Lumpur begitu lumpur, bukan lapindo lah, lumpur ya. Masuk dia, itu alam yang menghukum dia. Itu ada di kitab Keluaran itu. Dihukum oleh alam itu sendiri. Nah saudara, waktu itu bait Allah terbelah. Makanya tidak ada lagi tabir itu. Sekarang Anda tidak perlu lagi pakai tahapan-tahapan protokoler. Anda langsung bisa datang kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat.
Haleluya. 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 Kita lihat lagi apa mujizat yang terjadi selama penyaliban Yesus ini ya. Yang keempat ya. Iya, kita baca di Lukas 23:46. Lukas 23:46. Terjadi mujizat. Sudah? Haleluya. 3, 2, 1. Lalu Yesus berseru Dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, saudara, kalau di dalam Matius 27, ya, Matius 27 ayat 46 sampai 50, bahasanya sedikit lain, tapi kita nggak persoalkan ya. Bahasanya sedikit lain. Ya, coba kita baca Matius 27 ayat 46 sampai 50. Ya. Haleluya. 3, 2, 1. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Iya, tadi saudara, dia, "Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu." Haleluya. Iya, itu sebenarnya saudaraku yang saya kasih bukan berarti ada dua di sana manusia, dua pribadi, bukan. Itu kealahan Tuhan itu, ya, kealahan dia meninggalkannya. Yang selalu dia panggil itu kalau mengajar muridnya Bapa. Jadi kealahan itu meninggalkan dia karena dosa-dosa manusia. Makanya di sini ditulis, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya. Jadi tubuh fisik Yesus itu ditinggalkan roh Allah tadi. Allah itu roh. Ditinggalkan roh Allah. Terus karena dosa kita, ya. Terus Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." saya juga berpikir. Padahal di sini jelas Eli Eli itu atau Eloi Eloi itu adalah Allah, betul nggak? Tapi di sini mereka orang Yahudi kok berpikir bahwa dia panggil Elia itu kan nabi. Saya juga tanya-tanya. Siapa tahu saudara begini ya. Ini namanya saya memperkirakan. Waktu dia kan dalam kondisi seperti itu kan. Bisa saja dia suaranya nggak terlalu lantang, "Eli, Eli," kan gitu kan? Bisa saja juga orang ini yang mendengarnya pikirnya memanggil Eli. Oke, sampai di sini saya rasa nggak perlu diperdebatkan ya. 3, 2, 1. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Terus, padahal dia bukan Elia tadi, Eli. Padahal di ayat lain Eloi. 3, 2, 1. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencurahkannya ke dalam tas, lalu pada batang bulu dan beri Yesus. ini tadi saya lihat ternyata nubuatan ini ada juga di Perjanjian Lama. Terus, tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Kenapa? Saudara, karena mereka percaya nanti Elia dan Musa akan datang, ya, akan datang. Jadi Musa dan Elia itu nanti sebelum akhir zaman itu akan datang. Mereka percaya itu. Terus 3, 2, 1. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, Yesus jadi mati bukan karena pedang Romawi, bukan karena tombak Romawi. Yesus karena menyerahkannya. Tadi dibilang, "Bapa, aku serahkan." Bapa nggak punya hak atas dia. Karena kalau kita baca di Yohanes 5, anak punya hidup, Bapa punya hidup. Mereka sama-sama punya hidup kalau kita membicara mereka. Jadi dia nggak berhak. Bapa nggak punya berhak untuk mengambil nyawa Yesus. Makanya dia menyerahkan sendiri. Haleluya. Karena Bapa di dalam dia di dalam Bapa. Karena roh Allah itu, kepenuhan Allah itu di dalam dia. Makanya kalau dia nggak menyerahkan, dia nggak akan mati. Walaupun ditombak, walaupun dicambuk, walaupun ditembak, nggak akan bisa mati. Kalau dia nggak menyerahkan, makanya Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Terus, Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. terus, Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal. ini saudara, banyak orang-orang ini mempertanyakan, tapi banyak hal yang kadang-kadang kita memang tidak bisa sejawab secara akurat, secara pasti. Ini asli secara redaksi itu orang-orang mati bangkit. Dia terus bangkit, setelah bangkit kemana?
Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepadanya banyak orang. dia masuk bersembunyi atau ngapain? Masuk ke kota kudus bersembunyi atau gimana? Ya sayang orang-orang pada zaman itu nggak hidup di zaman sekarang. Kalau hidup zaman sekarang bisa kita tanya ya. Dia habis menampakkan diri apa mati lagi atau hilang lagi kita nggak ngerti. Tapi secara redaksi begini, secara tulisan begini. Oke, terus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya Yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. sungguh ia ini adalah anak Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi yang tadi menyiksa dia, yang menganggap ini Beelzebul, yang menganggap Yesus ini penyesat, yang menganggap Yesus ini adalah anak Maria dan Yusuf, yang menganggap Yesus ini nggak ada apa-apanya, ketika terjadi gempa, terjadi apalagi tadi? Oh, kebangkitan gempa yang besar, gempa bumi terjadi luar biasa. Terus dia mengaku, benar, kau adalah anak Allah. Jadi saudara, anak Allah di sini bukan seperti kita anak-anak Allah, bukan. Anak Allah ini maksudnya Yohanes 3, anak tunggal. Jadi anak kita anak-anak Allah. Kalau anak Allah itu mengacu kepada Yesus Kristus, kepada Allah itu sendiri. Jadi mereka kalau bilang anak Allah itu udah menyamakan diri dengan Allah. Bagi kita nggak ada masalah, tapi bagi orang Yahudi itu masalah. Bagi orang yang sudah terpimpin dalam konteks orang Yahudi, makanya nggak boleh mereka nyebut anak Allah, ya. Jadi di sini dikatakan sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Wow, dahsyat. Jadi saudara, yang keempat mujizat yang terjadi adalah lewat penyalipan Yesus ini, saudara, orang-orang yang tadinya nggak percaya Yesus, mereka menjadi percaya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Anda bisa bayangkan kalau tidak ada penyalipan ini prajurit-prajurit ini nggak mungkin percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu juru selamat. Mereka nggak mungkin percaya. Tapi ketika ada penyalipan itu terjadi mujizat. Makanya kita sebagai anak Tuhan jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi persoalan, tantangan, karena di balik tantangan itu pasti ada rencana Tuhan yang indah buat saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, bisa nggak Anda bayangkan seandainya tidak ada penyalipan ini, ya, tidak ada penyalipan ini, nggak mungkin prajurit ini bilang benar kau anak Allah. Haleluya. Terus selanjutnya apa kata dia? Sampai ayat berapa? Coba. Tadi dari Lukas berapa itu? Iya, itu udah ayat 50 tadi ya. Terus. Haleluya. Oke, berarti di situ ya. Kita lihat lagi yang selanjutnya ya. Mujizat yang kelima, apa yang terjadi? Lukas 23:47. Mujizat yang kelima dalam proses mulai Yesus dari Imam Kayafas ke Pilatus, dibalikkan ke Herodes, Herodes balikkan ke Pilatus, akhirnya disalib. Ya, apa yang terjadi saudara? Ya, di Lukas pasal 5. Sebenarnya tadi saya mau buat apa ya itu namanya? Bukan gaya sedih, tapi nggak bisa saya. Iya, gaya sedih supaya orang terharu terus nangis gitu. Tapi saya nggak bisa. Iya, maksudnya mau ceritakan tentang penderitaan Yesus begini. Tapi mungkin bukan karakter saya seperti itu, sulit jadi. Karena ada orang begitu. Kayak yang saya ngomong dari awal tadi. Nah, kalau saya lanjutin itu kan ceritanya seperti itu terus tuh, penderitaan kan. Cuma saya nggak bisa seperti itu, nggak tahu, mungkin karena karakteristik saya nggak cocok ya ke sana ya. Haleluya. Mungkin itu orang yang melankolis kali, baru pas ke situ. Iya. Terus yang kelima, Lukas 23:47. Iya. Lukas 23:47. Apa ini mujizat yang kelima semenjak proses Yesus tadi sampai dia disalib, apa yang terjadi? 3, 2, 1. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Siapa di sini yang memuliakan Allah? Kepala pasukan, bukan kopral, bukan prajurit, kepala
pasukan. Haleluya. Jadi komandan pasukannya. Ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Saya yakin percaya ini orang diampuni. Sama seperti tadi, benar ini anak Allah. Saya yakin, kalau saya yakin, ya tapi itu urusan Tuhan. Betul nggak? Ya Tuhan mau ampuni mau enggak itu kan urusan Tuhan. Tetapi saya yakin karena Alkitab bilang Yesaya 1 ayat yang ke-18, baiklah kita berperkara. Semerah kremiji dosamu diputihkan seperti salju, semerah kain kesumba dosamu diputihkan seperti bulu domba. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Karena itulah saya percaya betul ketika orang ini berkata, benar kau anak Allah, orang ini diselamatkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu keyakinan saya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Kalau ada yang bilang, oh nggak segampang itu, ya silakan, nggak ada masalah, kan begitu, ya kan? Ya, terus kenapa saya ngomong begini? Ya kan hak saya ngomong, ini mic sama saya, iya kan? Iya kalau saudara beda pendapat nggak ada masalah, apalagi beda pendapatan itu ya urusan masing-masing. Haleluya. Iya, jadi yang keenam, nah ini yang terakhir ya, mujizat apa yang keenam yang terjadi ketika Yesus dibawa ke Imam Kayafas, disiksa, ya, apa yang terjadi? Ya, sudah, Lukas 23 ayat 48. Sebenarnya yang mau saya sampaikan ini ya, jadi dalam kesulitan, dalam Yesus menghadapi suatu proses hukum yang sangat luar biasa, yang sangat begitu menyakitkan, yang sangat begitu menyeramkan, yang sangat begitu apa ya, begitu sangat menyakitkan sekali, tapi tetap dia terus menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Sekarang gini, contoh, saya disiksa orang, pak. Contoh kemarin, nah contoh waktu mau ke apa namanya? Iya ke ini ke ya Lembang ada itu Tangkuban Perahu. Ya, Tangkuban Perahu. Harus di scan. Kan gitu, apa itu? Apa namanya? Udah lindungi, ya kan? Ya, saya diam aja, ten. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Ya udah. Si Joshua ilmunya tinggi. Yuk, saya sini. Wah, ini katanya sinyal nggak bagus kan Joshua. Oh iya, sinyal nggak bagus kan. Sinyal nggak bagus. Mana mungkin lah orang komandan seperti ini bilang, oh iya udah. Jalan, haleluya. Terus di sana saking senangnya saya, istri kan buang air kecil. Saya bawa lah si Mordeka ini. Kebetulan saya pakai sepatu, tetap sepatu ini. Nah, ini pelajaran buat kita kalau ke tempat-tempat seperti itu harusnya sepatu kayak si Randy ini. Sepatu olahraga atau sekalian aja nggak pakai sepatu ya gitu, nggak pakai sendal, lebih enak kan, dia napaknya gitu loh, napaknya gini kan. Nah, si Daniel nggak pakai sendal makanya selamat dia. Iya, saya pakai ini. Pas saya dudukkan dia ke tempat yang serem itu, kan di sini ada ininya. Oh, ada ininya. Pas, iya, saya taruh di situ tempat yang serem yang melihat ke bawah itu. Untung jatuhnya nggak ke sana, saya jatuhnya kemari. Buah, saya perjuangkan dia, tangan saya kena ini, saya sobek no. Ini rusak nih. Ini hancur kemarin. Saya dempul-dempul pakai semir. Iya. Wah. Semua orang kerumun tuh. Ambulan hampir datang ambulan. Kan ambulan ada di situ sudah. Udah siap-siap ambulan. Stop. Tenang Pak, jangan diri Pak, jangan diri. Oh, dia bilang ini, Allahu Akbar. Allahu Akbar, benar. Allahu Akbar. Saya sempat loh. Oh, Jesus, bener. Ini gak ada bantuan. Saya sebut, oh Yesus, tolong Yesus. Pak, jangan diri dulu Pak, jangan diri Pak, tenang Pak. Enggak apa-apa, aku bilang enggak apa-apa. Yang ku takutkan anak saya karena kena dia, kepalanya ke itu, gedebuk ke batu. Tapi kenanya itu pas jatuh agak ringan jatuhnya, nggak jatuh gedebuk karena ini saya dulu yang saya mainkan jatuh, wah. Rame saudara. Tenang Pak, tenang duduk Pak. Enggak apa-apa, cuma anak saya ininya. Karena kalau saya tenang duduk gitu, ambulan datang, orang udah di situ ambulan ada. Kan di situ udah siapin ambulan.
Aku bilang enggak. Hampir ambulan datang, saudara. Haleluya. Jadi dalam situasi kesulitan apapun saya jadi berkat. Yang penting saya bilang kan udah, Yesus. Iya kan? Dia bilang, oh puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan lah. Puji Tuhan, Daniel datang. Kupikir bapak ini apa namanya? Oyong. Pikir dia oyong, bukan. Saya kesenggol batu apa gitu. Dia pikir oyong, ketakutan dia. Pikirnya kayak darah tinggi, oyong jatuh gitu ya. Jadi artinya dalam sesulit apapun sebenarnya kita bisa menjadi berkat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Yang keenam, mujizat apa? Ya, Lukas 23:48. Dalam proses penyalipan Yesus, mujizat-mujizat terus terjadi. Sudah? Iya, Lukas 6 ayat 23 sampai 48. Sudah? Lukas 23 48. Lukas 23 48. Sudah ya? Oh, ini tadi sudah ya. Haleluya. Oh, belum dibaca. 3 2 1. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Tadi ini jadi tontonan nih, Yesus diarak-arak. Hayo, penista. Ngeri saudara. Aku waktu lihat Adi Armando itu nangis loh. Walaupun aku kurang sure dengan dia. Karena dia bilang di Injil banyak ujaran kebencian, nggak ada. Makanya aku buat lagi tuh pelayanan jalanan judulnya. Armando menghina, Injil banyak kebencian. Terus saya mengangkat, ya kan? Tapi kejadian itu tetap kita harus prihatin, ya, prihatin tetap, ya. Tapi ucapan dia itu saya tidak tolerir. Tapi kejadian itu kok bisa seperti itu, negara kita negara hukum, kok bisa rakyat menghukumi seperti itu ya? Aduh, makanya saudara hati-hatilah, banyak berdoa. Haleluya. Banyak doa. Apalagi kayak saya ini udah diincer-incer, mana tahu kita kan? Iya kan? Ya, makanya Anda siap-siapin lah, kumpul-kumpulin duit. Tidak ada apa-apa sama saya kan, Anda bisa kasih kain putih apa. Haleluya. Saudara, jadi iman itu ada dua. Iman itu ada yang kita bilang, saya percaya pasti selamat. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak. Walaupun Allahku tidak sanggup tolong aku, dia tidak mau tolong aku. Aku tidak akan menyembah patung yang dewa buat. Aku tidak mau menyembah patung yang kau buat, Raja. Aku tidak mau, walaupun Allahku gak tolong aku. Itu iman yang mantap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu iman yang mantap. Kan sorak-sorainya kurang. Haleluya. Karena kamu itu selama ini dicekoki dengan, kalau datang Yesus dapat duit, datang Yesus dapat mujizat. Iya, puji Tuhan. Tetapi bukan itu iman sebenarnya, hanya seperti itu. Haleluya. Tengok di sini, lihat. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kesal kita. Ternyata kita salibkan itu. Itulah juru selamat. Itulah Mesias. Itulah anak Allah. Nanti penghujat itu Sani Munir termasuk nyesal itu. Ustadz Sani Munir, bertobatlah, nyesal nanti menghujat-hujat Yesus. Iya, udah meninggal. Ya ampun. Mohon maaf. Berarti dia mengikut Moko Ginta ya? Iya. Moko Ginta bilang Yesus bukan Tuhan. Karena dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Haleluya. Iya, Ustaz Moko Ginta, itu grup-grupnya itu udah meninggal ya. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Dalam sesulit apapun kita bisa jadi berkat. Karena itu jangan takut dengan tantangan, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan persoalan. Karena di balik masalah, di balik tantangan, di balik persoalan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar buat Anda dan saya. Karena kita
adalah orang-orang pilihannya, anak-anaknya. Kita garam dunia, terang dunia. Nggak mungkin kita ditempatkan di dunia ini kalau tidak ada maksud Tuhan. Karena itu jalanilah hidup ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Karena itulah yang membuat engkau kuat dan menang. Oleh sebab itu jangan banyak engkau mengeluh dan mengeluh. Percayalah bahwa Tuhan beserta kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, mari kita menikmati perjamuan kudus. Saya mau sampaikan buat saudara, sebenarnya lewat penderitaan Yesus ini, tetap semua peristiwa demi peristiwa ada mujizat di sana. Ada berkat Tuhan. Haleluya. Mana perjamuan kudusnya? Haleluya. Haleluya. Ada mujizat Tuhan, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya pengorbananmu begitu luar biasa atas kami, Tuhan. Engkau rela, Tuhan Yesus, dicambuk, dimahkotai dengan mahkota duri. Engkau rela, Tuhan, disamakan dengan penjahat-penjahat. Tuhan Yesus, kami semua yang hadir hari ini, biar kami bisa, Tuhan Yesus, memaknai arti pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Inilah buktinya, Tuhan Yesus, tubuhmu dan darahmu. Kami akan menyatu dengan tubuh Kristus, dan kami akan menyatu dengan darah Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah tubuh Kristus. Inilah darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Herodes yang bermusuhan begitu lama dengan Pilatus bisa didamaikan oleh yang namanya Yesus, yang dianggap bahwa dia ini menista. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kuduskan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Siapapun mereka yang menista Yesus, siapapun mereka yang menghina Yesus, siapapun mereka yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu anak zina, Yesus itu adalah begitu dan begini, apapun hinaan mereka, saya percaya Tuhan Yesus sanggup mengampuni mereka. Amin. Tuhan Yesus mampu mengampuni mereka. Amin. Karena kami tidak berhak menghakimi siapapun. Kami tidak berhak menghukum siapapun. Kami hanya diperintahkan Tuhan mengasihi dan mengasihi dan mengasihi dan mengasihi. Penghukuman itu adalah milik Tuhan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kami hanya bisa melepaskan pengampunan dan mengasihi. Haleluya. Begitu banyaknya di sosial media Tuhan yang menghujat engkau. Tapi kami tidak akan pernah bisa, Tuhan Yesus Kristus, menghujat mereka. Karena engkau tidak mengajarkan itu kepada kami. Tuhan Yesus, kuduskanlah ini, supaya tubuh dan darahmu memberikan kesehatan, kekuatan, kemenangan bagi kami. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagikan perjamuan kudus. Haleluya. 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 Siapa bisa begitu? Haleluya. Haleluya. Ayo sini.
kita angkat dengan tangan kanan kita. Haleluya. Inilah tubuh Kristus. Haleluya. Mari kita melayani Yesus lebih sungguh lagi, melayani Tuhan. Hanya Yesus yang kita layani. Hanya Yesus. Apapun yang terjadi ke depan, hanya Yesus. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Saya bacakan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah semua saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang adalah darah Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah semua saudara-saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. 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 Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh, haleluya. Oleh darahnya kita merdeka, oleh darah Yesus kita merdeka, oleh darah Yesus kita menang, oleh bilurnya kita sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami yakin hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya tubuh dan darah Kristus itu tetap nyata dalam hidup kami, yang membuat kami kuat, sehat, yang membuat kami menang lebih daripada pemenang, naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami diberkati, bukan mengemis minta-minta roti di pinggir jalan, karena kami tahu Yesuslah masa depan kami, Yesuslah harta kami, Yesuslah kekayaan kami, Yesuslah kepastian kami. Di dalam Yesus kami dijaga, dipelihara, dilindungi bersama Yesus. Kami mampu bersama Yesus, kami lakukan perkara-perkara besar, karena roh Allah yang ada pada kami lebih besar dari semua roh yang ada di muka bumi ini. Bersama Yesus kami menang. Berikan sorak-sorai buat Yesus, haleluya, yang meriah, haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.